share atau menginformasikan atau berbagi bahwasanya hikmah dari iman kita itu kan dikatakan iman itu kadang yazid kadang yankus, bahkan bisa hilang kan, yudhib ya gitu ya. Jadi iman itu ya bisa yazid, bisa bertambah, bisa yankus, bisa berkurang, dan kadang bahkan sampai hilang sama sekali. Artinya ya kisah-kisah orang yang murtad gitulah, keluar dari agama Islam itu kan berarti hilang keimanan. Jadi kenapa sih iman itu kadang naik kadang turun, yazid wa yanqus gitu. Santri pasti paham lah. Yazid wa yanqus itu ya iman seseorang atau iman semua orang itu pasti kadang bertambah, kadang berkurang, kadang lagi naik, kadang lagi turun. Nah, kenapa sih hikmahnya gitu? Hikmahnya itu ya saya nggak akan jawab secara jelas gitu ya, tapi saya akan cerita saja gitu. Jadi ceritanya gini, ada orang itu santri. Ya waktu awal-awal dia jadi santri itu kan mungkin belum menghayati, wajar ya, males-malesan gitu misalkan, masih adaptasi gitu ya. Misalkan subuh telat terus, sholat tahajud itu kan misalkan ada di aturan pondok itu 30 menit sebelum adzan subuh harus sudah ada di masjid, misalkan dia telat terus dan lain-lain. Berjalanlah berbulan-bulan, kemudian suatu momen dia tuh ingin berubah, ingin, ya dalam bahasa baiknya ingin tobat lah gitu, berubah, bertekad akan bangun malam. Ya kejadian tuh bangun malam, kalau nggak salah sampai seminggu dia istiqomah bangun malam gitu, istilahnya nggak pernah telat gitu. Di absen itu ada terus 30 menit sebelum adzan subuh sudah di masjid. Dia lihat teman-temannya yang keblok-keblok, yang belum bisa bangun, yang telat, itu ngomong gini celetuk, wah santri itu apa-apaan kok tidur terus, gimana mau sukses. Wah pokoknya ngomongnya macam-macam lah. Santri tidur terus, kalau mau pinter, mau jadi ajengan, mau jadi kiai, tapi kok gini, nggak pernah doa, nggak pernah sholat tahajud malam. Saya mikirnya gini ya, dia ngomong gitu tuh nggak sadar apa dia baru seminggu seperti itu gitu. Nah yang lalu-lalu berbulan-bulan dia kebluk, dia sadar nggak sih gitu. Nah itu kan kadang aneh ya, baru tobat seminggu, baru berubah seminggu, ngomongin teman-teman yang kebluk-kebluk, yang telat-telat segitunya gitu, sampai bilang santri tuh maunya sukses, maunya apa, tapi tidur terus. Bangunin dia, bangun 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 bangun, katanya mau jadi kiai, katanya mau jadi jangan. Dia nggak sadar apa berbulan-bulan yang sebelum dia tobat itu ya kayak gitu keblok gitu. Jadi ya kalau mau bangunin itu dengan bahasa-bahasa yang halus, tidak seperti itulah, tidak ngomong sumpah serapan atau gimana mau sukses apa segala macam lah, itu kan berlebihan. Padahal dia itu ya berbulan-bulan yang lalu seperti itu, lama juga gitu, baru seminggu tobat udah bicara gitu. Nah itu cerita itu nyambung dengan hikmah iman itu naik dan turun ya. Ada lagi misalkan orang yang baru ngaji gitulah, bahasanya gini ya. Jadi orang itu kan dulunya nggak pernah ngaji gitu. Tiba-tiba ada satu momen dia taubat, dia sadar dia ingin ngaji. Ngajilah dia setiap habis maghrib tuh ngaji ngaji ngaji. Ya berjalan sebulan, kurang lebih sebulan lebih lah ya, sebulan lebih. Dia itu ngomong ke teman-temannya yang nggak mau ngaji tuh, bahasanya ayolah ngaji itu penting, nurut ilmu itu penting, gini gini gini. Bahasa dalam tanda kutip, bahasanya meyakinkan, nasihatnya itu kurang halus dan kurang baik cara dakwanya gitu. Nah temennya kan ada yang nyeletuk menjawab gitu, kamu itu baru ngaji sebulan, belum sebulan lebih, belum ada apa-apanya, kau udah ngomong kayak gitu. Kamu sadar gak sih sebelum kamu ngaji itu bertahun-tahun kamu gak pernah ngaji? Sadar dulunya coba gitu. Jadi kadang orang itu seperti itu ya, ketika imannya lagi naik nggak sadar bahwa dulu imannya ketika lagi turun itu seperti apa gitu. Ya kalau mau dakwah itu pakai cara yang baik, karena semua orang itu ya pasti pernah yankus, pernah turun imannya. Ketika lagi naik maka ingatlah ketika lagi turunnya gitu. Jadi hikmahnya itu supaya kita tidak sombong, tidak ngerasa lebih baik, tidak ngerasa lebih mulia, bahwa iman itu naik turun itu sudah hal wajar gitu kurang lebihnya ya.